Haleluya, shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada hari ini Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Hari di mana Allah masih memberikan kepada kita kasih karunia dan anugerah perlindungan, naungan kasih setia yang Tuhan nyatakan buat kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Engkau masih berikan kami kesempatan untuk mendengar apa yang Tuhan mau ingin katakan bagi kami. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau yang harus kami lakukan, agar kami tidak kedapatan salah langkah, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Olehnya kami boleh dibebaskan, dipulihkan, disegarkan, dan kami diperkenan oleh Allah untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk itu berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara Roh Kudus itu menarik. Tema yang sangat sederhana ini merupakan kunci kehidupan kita. Kita tahu Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan kepada kita, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu sangat menarik sekali. Karena melalui Roh Kudus itulah kita diberi status yang sangat istimewa. Status sebagai anak Allah. Dalam arti orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah, tentu Allah tidak berkenan. Saudara, sesuatu yang sangat istimewa yang perlu kita pahami. Allah ingin mengadopsi kita menjadi satu keluarga. Apabila Ratu Inggris mengangkat saudara untuk menjadi anaknya, maka saudara menjadi keluarga kerajaan Inggris. Saudara yang biasa, rakyat jelata, orang yang tidak punya hubungan, koneksi, yang tidak punya selera kerajaan Inggris, tiba-tiba saudara diangkat menjadi anak dari Ratu Inggris itu. Sehingga harus dipahami dua entitas yang sangat berbeda dalam status itu menjadi satu keluarga. Demikian juga ketika Allah mengadopsi kita, menjadikan kita anak. Standarnya adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jenis manusia yang dikatakan anak Allah, mau tidak mau, bisa tidak bisa, suatu harga mati kalau orang itu, suatu harga mati orang itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia yang natural dipimpin oleh sesuatu yang supranatural. Orang tidak mungkin disebut sebagai anak Allah jika tidak mendapatkan dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Selain Roh Allah ada roh setan, roh iblis yang bisa memimpin orang juga. Tetapi orang-orang yang dipimpin oleh setan atau iblis itu akan membawa ke dalam kebinasaan. Jadi ciri khas anak Tuhan bukan karena agama, bukan karena kekristenan, bukan karena denominasi, bukan karena gereja, bukan karena agama, melainkan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tipu daya ritual mengajarkan kepada setiap pengikutnya bahwa mereka mengajarkan jalan yang lurus, mereka mengajarkan jalan yang benar, mereka merasa jalannya terbaik, lebih baik dari orang lain.
Tetapi Roh Kudus mengatakan kepada kita di dalam kebenarannya ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu dalam Amsal 14 ayat 12. Tipu daya ritual juga mengatakan bahwa kitab suciku itu paling baik, kebenaranku ini paling baik. Malaikat yang memberitahu, malaikat yang menginformasikan atau mewahyukan. Tetapi Roh Kudus dengan jelas mengatakan bahwa hal itu tidak mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itu dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Roh Kudus membongkar kebusukan tipu daya ritual yang berasal dari setan yang bernafsu mengelabui setiap orang agar orang-orang itu tidak hidup di dalam kekudusan melalui pimpinan dari Roh Kudus sendiri. Bagaimana orang bisa kudus? Manusia itu terdiri dari daging. Manusia itu terdiri dari berbagai macam kelemahan-kelemahan. Manusia tidak ada yang Superman atau Wonder Woman atau Kapten Amerika. Manusia bukan seperti film-film yang dikdaya, yang memiliki kemampuan di luar batas. Semuanya itu settingan film saya. Manusia akan selalu jatuh dalam dosa, manusia akan selalu jatuh dalam kegagalan, kelemahan. Namun satu hal yang pasti yang perlu kita renungkan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka orang itu akan dibawa ke dalam semua kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan dia. Dan Roh Kudus itu sangat menarik. Melalui Roh Kudus inilah orang tidak lagi berkutat dalam kedagingan, keduniawian, egoisme, kikir, perzinahan, percabulan, kesombongan. Melalui Roh Kudus inilah maka orang dikikis habis untuk hidup berkenan dan mencari Tuhan hari demi hari. Di luar itu, maka orang akan belajar memviralkan diri. Di luar Roh Kudus, orang akan beramai-ramai pamer kemampuan, pamer talenta, pamer bahwa dia yang terbaik di antara yang terbaik, bahwa dia menunjukkan dirinya paling suci, paling benar, paling layak dikagumi, paling layak mendapat pengikut yang banyak, paling layak mendapat follower yang banyak, berusaha mencari subscribe. Saatnya orang mencari Tuhan, bukan mencari subscribe, sehingga memunculkan kebenaran-kebenaran menurut logikanya sendiri, kebenaran-kebenaran menurut kemauannya sendiri. Jangan heran kalau Yesus sendiri akan menolak orang-orang model begini. Aku tidak mengenal engkau, sekalipun orang-orang ini berkata bahwa aku telah melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat atau berkhotbah demi namamu. Mengapa demikian, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Orang ini berangkat dari dirinya sendiri. Orang ini berangkat dari kemauannya sendiri dan hidup di luar pimpinan Roh Kudus. Dan mungkin saudara dapat berkata bahwa orang ini melakukan mujizat, orang ini melakukan banyak kesembuhan, orang ini melakukan banyak perkara-perkara besar dan ajaib. Dan saudara tahu 2 Tesalonika 2 ayat 9 mengatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu sangat menarik. Dia menjaga kita dalam koridor garis yang tepat. Roh Kudus membawa kita di jalan yang tepat. Roh Kudus membawa kita di dalam kebenaran yang original.
kebenaran yang genuine, kebenaran yang asli, yang berasal dari Allah Sang Khalik pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah Alkitab adalah Allah kita, Allah yang melakukan begitu tanda-tanda heran dan mujizat, perkara-perkara besar bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, tidak ada cara lain, tidak ada sesuatu yang lain yang perlu kita pakai sebagai guide hidup kita selain dari Roh Kudus sendiri. Jangan sampai saudara kita melakukan begitu banyak kegiatan pelayanan, melakukan mujizat, berkhotbah, melakukan tanda-tanda ajaib, kita diidentikan seperti antikris tadi. Mengapa demikian? Paulus sendiri juga mengatakan dia sangat berhati-hati dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu sangat menarik dan sangat indah, menjagai kita. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan mujizat, bukan berarti kita tidak boleh melakukan kesembuhan, bukan tidak boleh kita mengusir setan. Orang yang hidup berkenan kepada Allah, orang yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, dapat dipastikan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Beberapa di antaranya seperti apa yang sudah saya katakan. Tetapi orang yang melakukan mujizat kesembuhan, orang yang melakukan tanda-tanda ajaib, belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus, karena si pendurhaka itu, antikris itu, membawa ke dalam semua perkara-perkara yang menipu manusia dengan berbagai tanda-tanda yang heran. Dan sekali lagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Roh Kudus itu begitu menarik buat kita? Dia membawa kita ke dalam satu identitas dan menggaranti kita dengan garansi surga dan penebusan yang Yesus berikan kepada kita. Efesus 1 ayat 14 mengatakan kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Oh, haleluya, saudaraku. Sukacita besar Roh Kudus itu sangat menarik buat kita. Dia memberikan identitas kepada kita, menggait kita, memimpin kita untuk kita tidak salah langkah. Dia menjagai kita dalam sebuah koridor agar kita senantiasa memuliakan Dia. Walaupun kita menjadi orang yang bisa melakukan begitu banyak mujizat, begitu banyak karunia demi karunia, namun semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, sampai kedudukan status kita sebagai anak Allah dijamin. Bukan anak Allah statusnya selama di bumi ini, tapi status dalam kemuliaan surga yang kekal. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus diberikan kepada kita, dan itu melebihi pemberian dari apapun juga. Alkitab jelas berkata, Lukas 11 ayat 11 sampai 13, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudaraku, Bapa yang baik, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang diperkenalkan Yesus sebagai Bapa yang baik. Dia memberikan yang terbaik, yang Yesus katakan kepada kita bahwa pemberian itu Roh Kudus, di mana Roh Kudus pribadi yang supranatural itu
memimpin kita yang natural. Roh Kudus begitu menarik kepada kita. Karena Roh Kudus itu memberikan kehidupan dan bukan kematian. Karena anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, orang-orang itu hidup, orang-orang itu bergerak, orang-orang itu melakukan begitu banyak kegiatan. Yohanes pasal 6 ayat 63 mengatakan kebenaran kepada kita. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang keluar dari Roh Allah sendiri. Yesus mengatakan bahwa tulisan-tulisan itu memberi hidup dan memberikan kehidupan buat setiap kita. Paulus mengatakan bahwa tulisan itu bukan tulisan yang mati, tapi tulisan yang menghidupkan. Jadi kebenaran itu tidak membuat kita menjadi jahat, kebenaran itu tidak membuat kita mencelakai orang, kebenaran itu tidak membuat kita egois, merasa diri paling baik di antara yang terbaik. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam diri kita dan kita melakukannya dengan kekudusan yang baik. Alkitab mengatakan kebenaran kepada kita. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Kudus itu membebaskan kita dari kematian, membebaskan kita dari neraka, membebaskan kita dari kebinasaan, membebaskan kita dari ratap dan kertak gigi, agar kita hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan. Roh Kuduslah yang memampukan kita dan membebaskan kita untuk kita memiliki perkenanan Allah, memiliki perkenanan Tuhan sendiri. Ayub mengatakan kepada kita dengan jelas, Ayub 33 yang keempat mengatakan kepada kita, Roh Allah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ayub menggunakan kata nafas itu nesama. Nesama itu jenis nafas yang dihembuskan Allah pertama kali sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena nafas itulah maka manusia punya nefes. Artinya nafas Tuhan yang nesama itulah manusia punya nefes, punya nafas hidup yang binatang juga miliki. Sehingga ketika manusia punya nefes, manusia punya keinginan, punya gairah, punya emosi yang namanya ruah. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, manusia di luar pimpinan Roh Kudus, dia hanya punya nefes. Dia hanya punya ruah, dia hanya punya keinginan-keinginan daging, punya nafas untuk hidup selama di bumi. Tetapi nesama adalah hembusan nafas pertama kali yang diberikan kepada Adam sebelum jatuh dalam dosa, sehingga Adam layak untuk hidup bergaul dengan Allah. Adam layak hidup dalam kemuliaan Bapa di surga. Roh Kudus begitu menarik buat kita karena dia memberikan nezama, nafas yang ada miliki, sehingga kita layak dalam kemuliaan surga, kita layak dalam hadirat Allah, kita masuk menjadi orang-orang yang disebut warga kerajaan surga. Haleluya, sukacita besar ketika kita memahami betapa Allah itu dahsyat, betapa Allah itu luar biasa. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita di dalam diri kita, dan kita disetting menjadi bait Allah, dan tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah tempat di mana Roh Allah bersemayam, Roh Allah bertada di situ. Tubuhmu bukan lagi menjadi tempat sampah, masalah, persoalan, dosa, kebencian, dendam, kekecewaan, kepahitan. Tubuhmu, tubuhku, tubuh kita orang percaya disetting dan
nyatakan sebagai bait Allah. Di mana bait Allah, di situ ada doa, ada penyembahan, ada sukacita, damai sejahtera, ada begitu banyak perkara-perkara yang Allah berikan di dalamnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pahami, mengerti, dan biarlah Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dalam hidup kita. Olehnya kita bergairah memuliakan Allah senantiasa dan hidup dalam kebenarannya. Jadi dengan kata lain, kita perlu memahami bahwa hidup kekristenan itu hidup bernuansa surga selama di bumi. Hidup berada dalam atmosfer surga selama kita ada di bumi ini. Ekosistem kita berubah. Ekosistem kita adalah sebuah kehidupan ilahi, kehidupan yang supranatural, sekalipun kita menjadi orang-orang yang natural. Tanpa Roh Kudus tidak seorang pun hidup dalam dimensinya Tuhan. Tanpa Roh Kudus seorang tidak mungkin hidup di dalam kedaulatannya Tuhan. Kalau Allah kita hidup, maka kita juga hidup. Alkitab mencatat kebenaran kepada kita, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Jadi saudara, Paulus ingin meyakinkan kepada kita bahwa pengakuan kita akan Yesus Kristus itu juga bukan berasal dari kita, tetapi berasal dari Roh Kudus. Jadi ketika kekristenan menemukan pribadi Yesus sebagai Tuhan, itu hanya dorongan dan pimpinan dari Roh Kudus. Seperti ketika Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah. Maka Yesus berkata kepada Petrus, bukan kamu Petrus yang mengatakannya, tapi Bapakku di surga yang menyatakannya kepadamu. Kita perlu memahami ketika kita percaya kepada Kristus, maka itu hasil karya Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus yang membawa kita yang dari gelap menuju ke terang, dari orang berdosa disucikan, daripada orang yang gagal diberi kemenangan. Roh Kudus yang mengubahkan kita dari miskin diperkaya, dosa diampuni, dipulihkan, dipermuliakan. Itu hanya karya Roh Kudus semata-mata, sudah tidak mungkin karya yang lain. Roh Kuduslah yang membawa kita masuk ke dalam, kita dicemplungkan, masuk ke dalam itu seperti kata baptisu. Roh Kudus yang membaptis kita, memasukkan kita ke dalam Kristus, sehingga kita menjadi satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan. Roh Kuduslah yang membaptis kita, memasukkan ke dalam. Roh Kudus yang memasukkan kita, mencemplungkan kita ke dalam Kristus. Dan Kristus membawa kita ke dalam dirinya dan memenuhi kita dengan berbagai macam karunia demi karunia, memberikan kepada kita anugerah demi anugerah, memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk hidup di alam yang berbeda, alamnya surga. Sehingga kita tidak lagi berada dalam ritual-ritual agama. Ketika Roh Kudus membawa kita ke dalam Kristus, maka Kristus tidak berdiri dan berkata itu haram, itu halal, itu tidak boleh, itu boleh. Kalau kamu melakukan ini, hukumnya ini. Kalau kamu melanggar ini, maka kamu akan mendapat hukuman ini, mendapat kutukan ini. Roh Kudus tidak membawa kita ke dalam agama. Roh Kudus tidak membawa kita ke dalam doktrin. Roh Kudus tidak membawa kita ke dalam liturgi. Roh Kudus tidak membawa kita ke dalam denominasi. Roh Kudus tidak membawa kita ke dalam gereja. Roh Kudus membawa kita ke dalam Kristus. Sehingga tidak ada dalil-dalil,
tidak ada kutuk, tidak ada hukuman. Yang ada di sana hanya anugerah, berkat, rahmat, kasih karunia, dan segala yang melimpah yang surga berikan kepada kita. Sadarkah itu betapa indahnya Roh Kudus? Betapa Roh Kudus sangat menarik buat kita, betapa Roh Kudus itu sangat indah buat kita. Kalau kita menggunakan bahasa digital, maka Roh Kuduslah akan memviralkan kita. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita membuat akun di medianya Tuhan. Sekaligus dia berikan domain, dia berikan hostingnya. Kalau orang-orang komputer tahu yang saya katakan, Roh Kuduslah yang membuat kita bisa berconnecting dengan surga, sehingga kita bisa mendownload seluruh kekayaan surga. Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita bisa berjalan, bergerak, dan melakukan segala sesuatu apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, apa yang ada di dalam diri Yesus dapat termanifest di dalam diri kita. Ketika kita dapat dikatakan hidup, maka orang hidup itu punya iman. Iman itulah yang membentuk kita menjadi seperti apa yang Allah mau. Iman inilah iman yang progresif, iman yang semakin naik, iman yang semakin meningkat, iman yang memiliki fluktuatif yang sangat-sangat tinggi dari little faith, mega faith, perfect faith, mau orang ngomong crazy faith, itu sangat penting. Tanda-tanda orang hidup adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang yang sudah mati tidak mungkin bisa beriman. Tapi banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya Senin Kemis, Jumat pingsan, Sabtu mati, Minggu bangun lagi. Kristennya hanya sekedar Kristen tomat, Minggu tobat, Senin kumat. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dicap sebagai Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, itu sudah sangat umum sekali, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Roh Kudus yang memungkinkan kita memiliki iman yang bertumbuh seperti orang pada umumnya dari bayi, bertumbuh remaja, bertumbuh muda, dan dewasa. Oleh sebab itu perlu kita pahami, kita perlu dewasa sebagai orang yang dikatakan hidup, ada pertumbuhan. Kalau orang mati tidak ada pertumbuhan, orang mati hanya ada proses ke dalam kehancuran, sehingga mereka menjadi tulang belulang. Orang yang dapat dikatakan hidup adalah orang yang memiliki pergerakan yang signifikan, kemajuan, bagaimana kakinya bisa melangkah. Alkitab berkatakan kaki kita melangkah memberitakan Injil, tangan kita memberikan pertolongan. Kalau tangannya mati tidak bisa bergerak, orang yang dapat dikatakan hidup adalah orang yang memiliki belas kasihan, punya kepekaan terhadap orang lain, terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan buat kita. Dan yang pasti Roh Kudus sangat menarik sekali ketika kita mempercayai Dia dan meminta pimpinannya, maka kita akan menjadi kekristenan yang berdaya guna hari demi hari. Roh Kudus yang memungkinkan kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Spiritualitas kita sangat berguna, spiritualitas kita sangat-sangat diperlukan dalam langkah hari-hari kita. Dan yang memungkinkan itu adalah Holy Spirit. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk kita memaksimalkan segala kemampuan Allah di dalam diri kita. Karena Roh Kudus yang mengeksplorasi itu. Dia mengembangkan itu melalui tangan kita, melalui mulut kita, melalui mata kita, bahkan seluruh eksistensi hidup kita. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu sangat menarik. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, Roh Kudus itu membawa kita ke dalam keintiman, honeymoon with Holy Spirit. Jadi kita bukan hanya cinta, tapi juga bercinta kepada Tuhan. Kesibukan kita pelayanan, kesibukan kita memberi, kesibukan kita begitu banyak yang kita lakukan, itu bentuk cinta kita kepada Tuhan.
Tetapi ketika kita bercinta intimate, lekat, dekat kepada Tuhan itu sangat privacy. Ada waktu-waktu kita berintim dengan Tuhan. Intimate itu, bercinta itu dengan Tuhan. Bukan secara korporat, tetapi secara personal, secara pribadi. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan begitu banyak pelayanan kita. Bukan pelayanan kita itu menentukan seberapa banyak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi hubungan kita akan menentukan begitu banyak pelayanan kita. Orang pernah berkata, jika hubungan kita dengan orang lain lebih banyak dari hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan itu sifatnya hanya merusak. Ketika seseorang intimate dengan Tuhan, ada sebuah kepuasan pribadi bagaimana dia melekat dengan Tuhan, menyatu satu roh dengan dia. Paulus mengatakan barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi saudaraku yang kekasih harus dipahami, Yesus itu seperti saudara, Yesus itu seperti saya. Yesus itu manusia sepenuhnya, 100% manusia, walaupun dia 100% juga Allah. Tetapi kealahannya, kemampuan ilahinya, kemampuan supranaturalnya ditinggal di surga. Dia kenosis, mengosongkan dirinya. Orang Jawa bilang nol putul, kosong. Dia tidak membawa seluruh atribut surga yang dia miliki. Dia datang sebagai manusia 100%. Namun mengapa Yesus tidak berdosa? Mengapa Yesus melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib? Bukankah dia manusia seperti kita? Bukankah dia dilahirkan dari Maria? Manusia punya kelemahan. Kalau dipaku tangannya ya sakit, kalau dicambuk kulitnya tertarik oleh cambukan ya sakit, dia kelelahan, yang ngantuk. Sama seperti kita. Orang begitu banyak meledek, menghina. Ada begitu banyak mengunderestimate, meremehkan, melecehkan, membuli Yesus. Tuhan kok mati? Tuhan kok tidur? Dia kenosis, meletakkan dirinya sebagai manusia. Ada banyak orang tidak ngerti banyak ngomong. Tapi orang yang ngomong banyak tidak ngerti. Celakanya orang yang ngerti tidak mau ngomong. Sekarang saya ngomong bahwa Yesus sedang berkenosis, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dan tema yang saya berikan ini kepada saudara, bahwa Yesus Kristus manusia biasa kayak kita, kata Ibrani. Tetapi dia tidak berdosa, dia melakukan perkara besar oleh karena dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Sehingga dia berkata, Roh Allah ada padaku. Saudara, kebergantungan kepada Roh Kudus memungkinkan kita seperti Yesus. Seberapa kita bergantung kepada Roh Kudus, seberapa Yesus bergantung kepada Roh Kudus akan sama. Kalau Roh Kudus sepenuhnya berdiam di dalam diri Yesus, Roh Kudus juga sepenuhnya berdiam di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam tubuh Kristus, maka Roh Kudus yang sama ada di dalam diri orang percaya. Persoalan utamanya, Yesus selalu honeymoon with Holy Spirit. Berbulan madu dengan Roh Kudus setiap kata, setiap langkahnya, setiap waktu, detik-detik hari-harinya. Yesus selalu melekat dengan Roh Kudus. Kalau hari-hari kita juga melekat dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi seperti Yesus Kristus. Kita akan berkata seperti Yesus berkata, kita akan berpikir seperti Yesus berpikir, kita akan bertindak seperti Yesus bertindak.
maka kita akan hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Harus dipahami itu, saudaraku. Kita tidak seperti Yesus dengan cara-cara duniawi. Yesus berjenggot, kita pakai jenggot. Yesus pakai jubah putih, kita dari atas sampai ke bawah pakai jubah putih. Yesus disunat, kita disunat. Hal-hal ria seperti itu bisa dicontoh semua orang. Tapi belajarlah karakternya, bagaimana dia berkorban, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia rendah hati, bagaimana diperlakukan tidak adil, tidak membalas, bagaimana dia mengalami hinaan, tetapi dia juga tidak bereaksi untuk membalas dendam. Itu karakter yang dicontoh, yang memungkinkan itu bisa terjadi. Hanya Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus begitu menarik buat kita? Roh Kudus yang membuat kita bisa berintimate, bercinta dengan Allah Sang Khalik langit dan bumi. Bagaimana kita bisa berintimate dengan Tuhan? Alkitab berkata, Yohanes 4:23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehendak Bapa adalah memiliki orang-orang, pribadi-pribadi yang mampu menyembah dia. Menyembah dalam roh, menyembah yang tidak lagi dibatasi dengan arah, tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan ruang. Namanya roh, maka dia memiliki kebebasan. Tentu kebebasan yang tertib. Kata-kata ini diucapkan Yesus kepada perempuan Samaria yang menyembah Allah dengan kiblat. Yesus ingin mengajarkan penyembahan yang benar itu. Bukan berkiblat di Gunung Gerizim, bukan berkiblat di Yerusalem. Menyembah tidak berada dalam batas. Banyak orang-orang berkata bahwa menyembah Allah dalam bahasa roh, menyembah Allah dalam roh, ketidakterbatasan, bukan menyembah dalam karunia roh, menyembah dalam kehidupan yang memiliki kebenaran. Tidak ada artinya penyembahan kita, ritual-ritual agama kita. Tidak ada artinya saudara menyembah terus-menerus ke gereja, melayani Tuhan terus-menerus, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kebenaran yang sejati adalah kebenaran di mana orang mau taat dengan Tuhan. Memiliki kesetiaan proskuneo, menyembah seperti seekor anjing dengan kesetiaannya menjilat kaki majikannya. Kesetiaan anjing inilah yang dipakai untuk kita berintimate dengan Tuhan. Memiliki gairah, semangat, on fire dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan mengeksplorasi kembali segala karunia, anugerah, berkat, rahmat, perkenanan Tuhan untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Roh Kudus akan membawa saudara, membawa saya, kita sekalian dalam berkat demi berkat, anugerah demi anugerah, kesetiaan demi kesetiaan, perkenanan demi perkenanan. Dan dapat dipastikan Roh Kudus itu begitu menarik buat kita. Karena bukan saja dia memberikan status kepada kita, tetapi dia memberikan kehidupan. Karena orang yang dipimpin Roh Kudus itu punya status, punya kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang berhanimun dengan Holy Spirit. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu memberikan kami kekuatan, dan bila Roh Kudus memimpin kami,
Roh Kudus bawa kami ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus bawa kami bagaimana kami mencintai Tuhan. Roh Kudus bawa kami bagaimana kami haus dan lapar akan kebenaran. Roh Kudus ajar kami bagaimana kami menyembah dan hari demi hari diperkenan oleh Bapa. Dan biarlah berkat-Mu nyata atas kami dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sudah telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman menjadikan kekuatan buat setiap saudara. Saya bersyukur ketika sudah like, subscribe, agar kami dapat mengirimkan kebenaran-kebenaran baru buat setiap saudara. Tuhan memberkati. Amin.